Ya, selamat pagi semua. Saya akan mewakili sedikit awal untuk tugas kelompok dari Bahasa Indonesia ini mengenai analisis penempatan akses poin dengan metode site survey. Jadi tugas ini diberikan untuk uh, Bahasa Indonesia mengenai analisis karya ilmiah, sampah karya ilmiah menggunakan PowerPoint. Jadi kami akan mengambil contoh sebagai karya ilmiahnya adalah analisis penempatan akses poin dengan metode site survey. Uh, Berikut timnya adalah saya sendiri, Mas Berawan, kemudian ada Atanta Resminta, Muhammad Ubaidillah, Monika Yunita, dan Diva Rafiat. Sebagai pendahuluan, ya kemajuan teknologi informasi pada saat ini berkembang sangat pesat. Hmm, Seiring dengan kebutuhan yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi harus diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan kualitasnya. Dengan kemajuan teknologi, pengantar untuk transmisi data yang sebelumnya menggunakan kabel dan fiber optik ini telah berkembang menjadi pengguna perangkat tanpa kabel atau lebih dikenal dengan sebutan wireless. Wireless sendiri mungkin ada hubungan antara pengguna informasi walaupun pada saat kondisi mobile ataupun bergerak. Hal ini memudahkan pengguna informasi dalam melakukan tugas aktivitasnya. Salah satu contoh dari perangkat wireless pada saat ini adalah buket PC atau telepon genggam. Wireless atau nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan transmisi data antara perangkat komputer, perangkat elektronik lainnya tanpa menggunakan kabel fisik. Penggunaan wireless pada transmisi pada data komputer umumnya melibatkan penggunaan sinyal radio, gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data secara nirkabel melalui udara atau tak kasat mata. Ada beberapa contoh yang menggunakan wireless pada transmisi data komputer yang ada jaringan wireless network, Bluetooth, kendali nirkabel atau wireless controller, kendali kabel atau wireless replacement, dan Wi-Fi, wireless fidelity. Lalu penempatan akses point sebagai titik akses atau pusat distribusi sinyal nirkabel pada Wi-Fi sering sekali dipandang sebelah mata. Pada titik akses point ini sangat menentukan kualitas dari sinyal yang diberikan pada penggunanya. Penempatan akses point yang tepat akan membantu menghindari penggunaan sinyal, mengoptimalkan kecepatan dan kinerja nirkabel, serta memberikan pengalaman pengguna yang baik. Maka dari itu, penempatan akses point menjadi salah satu hal yang diperlukan. Selain dari kualitas ISP dan peningkatan dan perangkat yang digunakan. Cakupan jaringan sinyal akses point juga harus diperhatikan. Jangan karena takut banyak intervensi di lingkungan. Jangan karena takut banyaknya intervensi di lingkungan, pengguna jadi menaikkan kekuatan sinyal akses point-nya. Semakin tinggi kekuatan sinyal akses point, semakin jauh cakupan dari sinyal akses point yang dapat dicapai. Namun, kekuatan sinyal terlalu tinggi dapat menyebabkan interferensi dan gangguan jaringan dari kabel tetangga. Sebaiknya sinyal akses point diatur sedemikian rupa sehingga mencakup area yang diinginkan tanpa merusak kinerja jaringan lainnya. Masih banyak area-area yang tidak dicakup oleh jaringan Wi-Fi karena kurang optimalnya penempatan akses point pada area tempat tersebut. Oleh karena itu, kami menganalisis kembali peletakan akses point sehingga diharapkan berkurangnya blank spot yang diakibatkan kurang optimalnya penempatan akses point. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode penelitian yang kami gunakan, di mana metode penelitian yang kami gunakan adalah metode site survey. Site survey aktif ini penulis berarti akan melakukan pengumpulan data dan analisis lingkungan fisik di lokasi yang dijadikan tempat penelitian, yang tujuannya adalah untuk menentukan desain jaringan yang optimal. Dan dalam metode penelitian ini, kami dibantu dengan software Ekau. Software Ekau ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan site survey aktif, untuk merencanakan, memvalidasi, dan mengoptimalkan jaringan Wi-Fi. Nah, perangkat site Ekau ini bekerja dengan cara kita memasukkan dana lokasi terlebih dahulu, kemudian
memasukkan informasi dari site survei yang dilakukan. Nah, informasi yang diperlukan biasanya bahan dari bangunan atau tembok ruangan, lokasi dari access point yang tersedia, dan sebagainya. Nah, software ini nanti akan menampilkan data lokasi dengan penggambaran warna yang berbeda tergantung dari posisi access point tersebut. Demikian metode penelitian yang kami gunakan. Selanjutnya saya dan Mas Ubed akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian karya ilmiah kami. Yang pertama, kami akan menghitung mean average path loss sebelum menganalisis optimalnya jumlah access point yang kami tempatkan. Nah, mean average path loss sendiri adalah ukuran rata-rata kehilangan daya sinyal saat sinyal radio mengalami perambatan melalui media transmisi. Dalam kasus ini, Wi-Fi menggunakan media transmisi udara. Nah, perhitungan MAPL sendiri bergantung kepada beberapa faktor, termasuk frekuensi sinyal, jarak antara pemancar dan penerima, dan karakteristik lingkungan seperti jenis dan ketebalan bahan penghalang. Dengan mengetahui nilai MAPL sendiri, maka dapat dihitung berapa besar daya yang dibutuhkan untuk oleh access point ini untuk mencapai jarak tertentu atau seberapa kuat sinyal yang akan diterima oleh receiver pada jarak tertentu dari transmisi dari access point ini. Nah, yang kedua adalah LP atau menghitung estimasi coverage area per satu buah access point-nya. Nah, estimasi coverage area atau area cakupan dari pemancar nirkabel seperti Wi-Fi ini bergantung pada beberapa faktor seperti frekuensi, sinyal, daya access point-nya, lalu tinggi access point, serta lingkungan sekitar. Dalam menghitung estimasi coverage area ini penting untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti intervensi dari pemancar lain atau dari access point lain, intervensi dari benda-benda seperti gedung atau pepohonan. Dalam hal ini kan yang kita gunakan adalah gedung kantor, sehingga pasti banyak tembok-tembok yang menghalangi access point ini untuk mengirimkan sinyal Wi-Fi-nya ke receiver. Nah, analisis ini dapat membantu memperkirakan area cakupan yang lebih akurat dari si access point tersebut. Lalu ada luas coverage area. Nah, luas coverage area ini digunakan untuk menghitung luas coverage area Wi-Fi dengan acuan satu buah link. Jadi satu buah access point-nya itu bisa mencapai berapa meter coverage area sih, area cakupannya sih, gitu yang kita hitung di luas coverage area ini. Lalu yang terakhir ada menghitung jumlah access point yang optimal untuk gedung kantor yang kita pakai. Apakah yang access point-nya sudah kita tempatkan itu optimal jumlahnya maupun area cakupannya. Perhitungan yang pertama yaitu ada perhitungan MAPL atau mean average path loss tadi dengan mengukur PTX dikurangi L saluran lalu ditambahkan dengan G antena dikurangin F margin lalu dikurangi SRX. Nah, PTX dan ini tuh apa aja sih dia? PTX itu sendiri adalah nilai power transmisi. Nah, nilai power transmisi dari access point ini itu ada 20 dBm, lalu L salurannya, loss salurannya itu ada 0 dB, 0 dB, lalu gain antena pada access point-nya diperkirakan 5 dBi, padding margin-nya diperkirakan sebesar 10 dB, dan SRX atau sensitivitas receiver-nya kami menggunakan minus 75 dBm. Sehingga dapat diketahui bahwa MAPL atau mean average path loss-nya adalah 90 dBm decibel meter. Lalu menghitung estimasi coverage areanya dengan rumus LP sama dengan L0
ditambah 20 log D plus sigma KWI dikali LWI. Mendapatkan estimasi coverage area per satu buah access point-nya sebesar 13,804 meter. Coverage area. Perhitungan coverage area yaitu 2,5 kali D pangkat 2. Luas coverage area 2,6 dikali 13,804 persegi. Jadi total luas coverage area 495,42 meter persegi. NAP luas area atau luas coverage area. NAP 1313,64 dibagi 495,42 sama dengan 2,46. Nah, untuk penempatan akses point, hasil echo gambaran berikut menunjukkan hasil menggunakan echo. Jadi gambar ini dihasilkan dari echo. Kemudian coverage area, seluruh bagian kantor tercover jaringan Wi-Fi. Kemudian ada beberapa jumlah akses point yang sudah optimal. Dan penempatan 2 akses point di ruang kantor 1 dan lorong menggambarkan bahwa semua mendapatkan sinyal Wi-Fi dengan optimal. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai simpulan dari penelitian yang sudah kami lakukan. Setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan software Ekahau Heatmapper untuk gedung kantor, maka dapat disimpulkan bahwa di ruang kantor 1 sudah terjangkau dan optimal pada gedung kantor, karena terdapat 2 akses point di gedung kantor, dan posisi akses point terdapat di lorong ruang kantor, sehingga ruang kantor yang dekat dengan akses point lorong tetap mendapatkan sinyal yang optimal. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima